temenin aku unboxing oven baru. Oke, nah jadi aku baru beli oven ini beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah sekarang udah ada di rumah dan mau aku unboxing. Oke, ini udah aku ini tadi ya. Jadi sebelum aku memutuskan untuk beli oven ini tuh oven namanya Kirin Omni Oven KBO 190. Jadi sebelum aku beli oven ini, aku tuh udah kayak banyak banget cari tahu di sosial media, review orang-orang di e-commerce, cari mana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhanku dan kondisi di rumahku. Jadi aku mungkin sekalian menjabarkan ya, kenapa akhirnya aku memutuskan untuk beli oven ini. Buat ayah bunda yang mungkin butuh oven juga di rumahnya sama kayak aku, tapi keterbatasan daya listrik di rumah, aku rasa ini menjadi salah satu alternatif yang pas untuk dipilih. Kenapa? Jadi oven ini itu dari yang aku udah coba cari-cari di internet, di e-commerce, ini tuh menjadi oven yang punya daya listrik terendah di antara oven-oven yang lain. Gimana nih ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini udah aku keluarin ya ovennya, jadi agak susah dia dekat. Nah, jadi Kirin Omni Oven KBO 190 ini itu punya kapasitas 19 liter. Nah, ukurannya segini nih kalau di badanku ya. 19 liter dengan daya listriknya itu 600 watt. Itu untuk api atas bawah. Jadi masing-masing elemennya untuk api atas itu 300 watt, api bawah 300 watt. Ada daya tambahan untuk lampu itu 15 watt. Jadi mungkin kalau total jadi 615 watt. Jadi kenapa aku memilih oven ini? Karena ya tadi dia itu wattnya 600 untuk api atas bawah. Sedangkan daya listrik di rumahku itu cuma 900. Jadi mungkin kalau untuk ambil oven ini tuh masih dibilang aman ya, karena di rumahku itu ada elektronik lainnya, ada TV, ada kulkas, ada rice cooker, ada setrikaan, ada AC gitu. Jadi aku rasa ya kalau ukuran daya 900 terus kita pakai yang 600 itu masih oke, karena paling kan listrik yang standby itu hanya kulkas kan. Kalau yang lain bisa kita atur kapan bisa kita pakai, kapan enggak gitu. Paling kalau misalkan kayak kita lagi mau pakai oven ini yang nyala, kulkas tetap nyala pasti kan setiap saat. Di dapur mungkin kita butuh kipas angin, lampu, terus juga ya hanya itu sih yang aku rasa ya. Kalau yang lain-lainnya masih kita bisa atur gitu. Jadi setelah aku hitung-hitung kayaknya pas deh kalau misalkan kita ambil yang 615 watt ya sama lampunya. Nah, sebenarnya aku juga ada naksir satu oven lagi, itu merek Mito, aku lupa dia series yang apa. Harganya selisih tipis sama Kirin ini, tapi dia daya listriknya setiap elemennya itu 350. Jadi dua elemen atas bawah itu 700 watt. Nah, pertimbangannya kalau misalkan pakai yang 700 watt itu terlalu mepet buat kipas angin, buat lampu tuh kayaknya terlalu riskan ya. Jadi kalau misalkan mungkin aku mau bakingnya malam hari tuh agak-agak ya takut jeglek-jeglek aja sih. Nanti kalau misalkan udah jeglek-jeglek kan bisa merusak elektronik yang lain gitu. Nah, jadi di setiap boxnya itu kita dapat ini, pastilah kita beli ini kok ya kan. Ini ovennya, dia ini bagian depannya kaca ya, bagian depannya ini kaca, terus ininya tuh stainless, ininya ornamennya kayu kenapa ini ornamennya motif-motif kayu gitu, jadi estetik juga ya buat di rumah. Lucu sih, ini aku beli yang warnanya itu putih tapi cenderung peach warnanya. Nah, dia ini ada mode stay on, jadi kayak dia tetap nyala
dalam kondisi yang hangat di dalam ovennya. Terus udah ada lampunya, terus bisa juga kita buat ngegrill, tapi dia nggak ada roasternya ya, jadi nggak bisa yang buat ayam panggang yang muter-muter itu. Terus dia udah ada api atas bawah. Nah, untuk knopnya ini juga udah ada 3. Ada knop untuk temperatur, dia ada di suhu dari 100 sampai 250. Terus ada pilihan modenya, ada api atas, api bawah, api atas bawah, dan yang terakhir itu paling bawah itu knop timer. Dia ada di 60 menit maksimalnya. Nah, untuk dalamnya ada elemen untuk api atas, ada elemen untuk api bawah, ada lampu juga. Terus ada 3 row yang bisa kita taruh jaring atau loyang tuh. Terus sama ada alasnya juga ya, bagian paling bawah. Jadi dapat ini juga nih, kayak gini. Ini sekarang kita buka. Selain ovennya sendiri, kita juga dapat ini tuh untuk capitan loyang gitu ya, untuk kita ngeluarin loyang kayak gini. Buka nih, kayak gini. Cadah. Itu terus kita juga dapat dua kayak ginian, apa ya namanya, tray yang jaring gitu loh. Ini kita dapat 2. Terus kita dapat 1 loyang. Ini kita dapat ini 1 tray kayak gini. Yang terakhir kita juga dapat ini tuh alas untuk di bagian paling bawahnya. Jadi kalau misalkan ada yang netes kotoran, kok bagus ya, reflektor gitu ya jadinya, salfok. Jadi ini bisa untuk supaya kotorannya tuh nggak langsung kena ke oven, jadi bisa lebih mudah untuk dibersihkan. Terus iya lupa guys, ya pasti sama ada kartu garansi ya, kita dapat ini kartu garansinya sudah, tapi semoga nggak kepake, awet, amin. Oke, mungkin itu aja untuk unboxing Kirin Omni Oven KBO 190. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Dan setelah ini ayah bunda yang mungkin tadinya bingung untuk pilih oven yang mana, sekarang ya ada sedikit pencerahan gitu ya. Oke, terima kasih, bye bye.